pada umur dunia wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Terhormat Isi Hairani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan agama Islam dan teman-teman yang kami banggakan. Langsung saja, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan agama Islam. Baik, saya Mustika Roza sebagai moderator dan dua rekan saya, Siva Fatimah Romli dan Delia Angeli. Tema akan dibacakan oleh Fatimah Romli. Baik, materi yang pertama itu desain penelitian. Desain penelitian Desain penelitian merupakan rancangan tentang cara, proses, dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan dengan mudah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Ini kemungkinan para peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi pelajaran dan mengatur studi mereka untuk sukses. Yang pertama yaitu memilih pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini penting dilakukan dan juga dipersiapkan agar di kemudian hari penelitian bisa berjalan sesuai rencana. Pendekatan penelitian ini memiliki manfaat adalah memudahkan atau membantu menjawab rumusan atau definisi masalah. Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini harus seimbang dan memenuhi kebutuhan dan persyaratan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis pendekatan penelitian itu yang pertama, pendekatan metode kualitatif. Kedua itu pendekatan metode kuantitatif. Yang ketiga, pendekatan metode campuran atau mixed methods. Jenis pendekatan penelitian yang pertama itu pendekatan metode kualitatif, merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek mendalam. Menekankan pada aspek mendalam dari permasalahan daripada melihat permasalahan dalam kajian yang bersifat umum. Yang kedua itu pendekatan metode kuantitatif, merupakan pendekatan ini didasarkan pada filsafat positivisme. Metode kuantitatif ini biasanya digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu melalui metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen survei atau alat ukur. Yang ketiga itu metode campuran atau mixed methods, merupakan jenis penelitian yang memadukan unsur metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran ini biasanya berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dalam satu penelitian atau serangkaian penelitian yang dilakukan. Yang kedua itu fungsi desain penelitian. Fungsi desain penelitian adalah untuk mempermudah peneliti dalam menentukan langkah-langkah dalam pengumpulan dan pengolahan data serta cara analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menemukan sebuah jawaban ilmiah atas suatu masalah. Adapun fungsi desain penelitian yaitu menentukan tujuan penelitian, membantu identifikasi variabel, meningkatkan validitas. Yang ketiga itu mendorong
reproduksibilitas. Yang selanjutnya mengarahkan pengembangan teori. Selanjutnya mengurangi bias, mengembangkan rencana kerja, memfasilitasi pengambilan keputusan, memberikan kerangka kerja analisis. Yang pertama, fungsi desain penelitian itu menentukan tujuan penelitian. Desain penelitian membantu menetapkan tujuan dan pertanyaan penelitian yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Ini membantu memastikan bahwa penelitian memiliki fokus yang jelas dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan di bidang. Selanjutnya, mengurangi bias. Salah satu fungsi utama desain penelitian adalah untuk mengurangi kemungkinan bias yang dapat muncul dalam proses penelitian. Dengan merancang penelitian secara cermat, penelitian dapat meminimalkan bias yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti pemilihan sampel yang tidak representatif atau teknik pengukuran yang tidak valid. Selanjutnya itu membantu identifikasi variabel. Desain penelitian membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan yang akan diteliti dan diukur. Ini membantu dalam membangun hubungan antara variabel-variabel tersebut dan memahami pengaruhnya terhadap fenomena yang diamati. Selanjutnya itu mengembangkan rencana kerja. Desain penelitian merinci rencana kerja yang sistematis untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Ini mencakup pemilihan metode penelitian yang tepat, perencanaan pengumpulan data, serta strategi analisis yang sesuai. Selanjutnya itu meningkatkan validitas. Desain penelitian membantu meningkatkan validitas hasil penelitian dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah akurat dan dapat dipercaya. Ini melibatkan pemilihan metode yang sesuai dan penggunaan instrumen pengukuran yang valid dan reliable. Selanjutnya, memfasilitasi pengambilan keputusan. Desain penelitian membantu memfasilitasi pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan terperinci tentang fenomena yang diteliti. Hasil penelitian yang dihasilkan dari desain penelitian yang baik dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks, baik di bidang akademis maupun praktis. Selanjutnya itu mendorong reproduktibilitas. Desain penelitian yang baik memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi atau memperluas penelitian yang sama dengan cara yang konsisten. Ini membantu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian dan memastikan bahwa temuan dapat diverifikasi oleh orang lain. Selanjutnya itu memberikan kerangka kerja analisis. Desain penelitian membantu memberikan kerangka kerja analisis yang jelas dan terstruktur untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Nah, ini membantu dalam menghubungkan hasil penelitian dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang yang diajukan. Selanjutnya itu mengarahkan pengembangan teori. Desain penelitian dapat membantu dalam mengarahkan pengembangan teori dengan menyediakan bukti empiris yang relevan dan terperinci. Hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan untuk menguji dan memodifikasi teori-teori yang ada atau bahkan menghasilkan teori-teori baru. Demikian. Selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu macam-macam desain penelitian yang kami tulis, yang kami cantumkan di sini ada 8 macam desain penelitian, yaitu desain eksperimental, desain survei, desain studi kasus, desain kualitatif, desain kuantitatif, desain longitudinal, dan metode campuran serta desain cross-sectional.
Yang pertama yaitu ada desain eksperimental. Dalam penelitian ini, satu atau lebih variabel independen dimasuki untuk mengukur pengaruhnya terhadap satu atau lebih variabel dependen. Contohnya adalah uji klinis terkontrol secara acak atau RCT di bidang kedokteran. Yang kedua ada desain survei. Dalam survei ini, data dikumpulkan dari sampel populasi dengan menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengidentifikasi dan memahami perilaku, sikap, atau karakteristik mereka. Contohnya adalah survei populasi atau ke pelanggan. Yang ketiga, studi kasus. Desain semacam ini adalah studi mendalam terhadap satu kasus atau sekelompok kecil kasus untuk lebih memahami suatu fenomena atau masalah tertentu. Studi kasus sering digunakan dalam pendidikan, psikologi, dan bisnis. Yang keempat ada desain kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan makna subjektif di balik fenomena yang diteliti. Metode yang umum adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis isi. Yang kelima ada desain kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Metode yang umum digunakan adalah survei, eksperimen, dan analisis statistik. Yang keenam ada desain longitudinal, yaitu penelitian ini menggunakan cara yaitu mengumpulkan data dari responden atau subjek yang sama pada beberapa waktu berbeda untuk mengamati perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh ada desain metode campuran. Penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif dan kuantitatif secara simultan atau berurutan. Dan yang terakhir, ada desain cross-sectional, yaitu penelitian ini mengumpulkan data dari beberapa lokasi pada waktu tertentu untuk membandingkan perbedaan atau hubungan antar variabel pada waktu yang bersamaan. Materi selanjutnya itu ada tentang menilai sebuah desain penelitian. Saat mengevaluasi suatu desain penelitian, beberapa faktor dievaluasi yang mempengaruhi validitas, reliabilitas, dan generalisasi temuan penelitian. Kami sebutkan di sini ada 10 macam aspek, yaitu aspek yang dimasukkan dalam penilaian. Yang pertama ada kesesuaian tujuan penelitian, validitas internal, reliabilitas, etika penelitian, validitas eksternal, ukuran sampel, keterbukaan dan replikasi, akurasi metode, kesesuaian dan relevansi, dan yang terakhir pengendalian variabel. Oke, untuk penjelasannya, yang pertama ada kesesuaian tujuan penelitian, yaitu rencana penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Setiap elemen desain harus dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan jelas dan tepat. Yang kedua ada validitas internal. Desain penelitian harus dirancang untuk meminimalkan resiko validitas internal, yaitu sejauh mana hasil dapat dikaitkan dengan hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Hal ini termasuk mengendalikan variabel perancu, memilih metode pengukuran yang akurat, dan menggunakan kontrol eksperimental yang sesuai. Yang ketiga ada reliabilitas, yaitu penelitian harus dapat diandalkan atau dapat dipercaya, yaitu jika penelitian diulangi dengan cara yang sama, maka akan diperoleh hasil yang sama atau serupa. Hal ini mencakup konsistensi dalam pengukuran dan pengumpulan data. Selanjutnya ada etika penelitian, yaitu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan peserta, keselamatan, dan perlindungan kepentingan. Selanjutnya ada validitas eksternal, yaitu desain penelitian harus mempertimbangkan validitas eksternal, yaitu sejauh mana hasilnya dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas atau pada situasi yang berbeda. Hal ini seringkali melibatkan keterwakilan sampel dan generalisasi hasil. Selanjutnya yang keenam itu ada ukuran sampel, yaitu memperkirakan ukuran sampel penting untuk menentukan apakah sampel yang digunakan cukup besar untuk mendeteksi perbedaan atau hubungan yang signifikan antar variabel yang dipertimbangkan. Yang ketujuh ada keterbukaan dan replikasi.
Keterbukaan tentang metode, alat, dan data penelitian dapat membantu peneliti lain mereplikasi penelitian dan memverifikasi hasil yang diperoleh. Yang kedelapan ada akurasi metode, yaitu menilai keakuratan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, analisis statistik, dan interpretasi hasil. Yang kesembilan ada kesesuaian dan relevansi. Desain penelitian harus dievaluasi sesuai dengan kebutuhan bidang penelitian dan konteks praktis. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu ada pengendalian variabel, yaitu penilaian seberapa baik penelitian mampu mengendalikan variabel lain yang mempengaruhi hasil, terutama dalam desain eksperimen. Selanjutnya, materi terakhir tentang desain eksperimental yang akan disampaikan oleh Eva. Persilakan. Baik, yang materi terakhir yaitu desain eksperimental. Desain eksperimental adalah serangkaian percobaan atau tes yang dirancang untuk memvariasikan variabel masuk untuk menguji dan mendeteksi perubahan pada hasil. Desain eksperimental mendapat manfaat dari pengelolaan dan konstruksi kumpulan data secara sistematis, menentukan atau mencari model matematika yang sesuai secara bersamaan memprediksi pengaruh beberapa variabel dan menentukan variabel penting dalam sistem belajar atau percobaan. Salah satu metode yang digunakan saat melakukan desain eksperimen adalah metode permukaan respon. Metode permukaan respon merupakan kumpulan teknik matematika dan statistik yang digunakan untuk menganalisa permasalahan, di mana variabel respon dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas, dan tujuannya adalah mengoptimalkan respon. Baik, sekian materi dari kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.